Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Noval Dwi Agung Saputra. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, lebih tepatnya adalah Prodi Manajemen. Saya semester 4. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang strategi pemasaran global. Nah, strategi pemasaran global ini merupakan strategi yang digunakan perusahaan untuk memasarkan produk atau jasa ke berbagai negeri atau berbagai negara di luar sana dengan mempertimbangkan seperti mempertimbangkan perbedaan budaya, kondisi ekonomi suatu negara, dan perilaku konsumen di setiap negara tersebut. Nah, pada presentasi hari ini atau saat ini saya akan membahas 4 hal utama, yaitu ada adaptasi dan standarisasi produk, terus yang kedua ada saluran distribusi internasional, terus yang ketiga ada strategi penetapan harga di pasar global, dan yang terakhir ada serta komunikasi pemasaran lintas budaya. Baik, langsung saja kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada pengertian strategi pemasaran global. Nah, strategi pemasaran global ini merupakan strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk memasarkan produk atau jasa nih ke luar negeri, intinya kayak gitu, dengan tujuan memperluas pasar. Jadi memperluas pasar dan meningkatkan penjualannya. Jadi penjualannya itu akan lebih meningkat lagi, bisa jadi 2 kali lipat bahkan 5 kali lipat kalau kita menjualnya di pasar internasional atau global. Nah, dalam pemasaran global, perusahaan harus mampu nih memahami berbagai perbedaan yang ada di setiap negara, seperti budaya, bahasa, kebiasaan konsumen, serta kondisi ekonomi masyarakat. Nah, perbedaan-perbedaan tersebut membuat perusahaan tidak bisa menggunakan strategi yang sama di semua negara tanpa pertimbangan kondisi pasar lokal. Jadi kita harus mempertimbangkan kondisi di pasar lokal tersebut gimana, kayak gitu. Oleh karena itu, strategi pemasaran global menjadi sangat penting agar produk yang ditawarkan dapat diterima oleh konsumen di berbagai negara, gitu. Di sini ada 4 tujuan strategi pemasaran global, antara lain yang pertama ada yang pasti memperluas jangkauan pasar internasional ya. Yang sebelumnya kita produknya lokal bisa sampai ke internasional dengan strategi pemasaran global ini. Nah, gitu. Yang kedua, kita ada meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan. Tadi sudah disebutkan kalau kalau kita memakai strategi pemasaran global, nah kita akan meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan kita tersendiri, kayak gitu. Terus memperkuat citra merek di tingkat global, meningkatkan daya saing internasional, kayak gitu. Jadi kayak merek kita tuh bakalan lebih wah kalau kita itu menjualnya di internasional. Jadi kayak orang-orang tuh bakal, wah ini produknya produk luar negeri, produknya produk internasional, kayak gitu. Next. Nah, di sini ada yang pertama ada adaptasi versus standarisasi produknya. Dalam pemasaran global ini ya, perusahaan harus menentukan apakah produk yang dipasarkan di berbagai negara akan menggunakan strategi standarisasi atau adaptasi. Ini ada 2 ya, standarisasi atau adaptasi ya. Biasanya ada contohnya. Nah, keputusan ini sangat penting karena setiap negara memiliki karakteristik konsumen yang berbeda, baik dari segi budaya, kebiasaan maupun preferensi produk itu tersendiri. Nah, di sini ada contohnya, yaitu yang pertama ada standarisasi produk adalah strategi. Nah, strategi di mana perusahaan itu menjual produk yang sama di berbagai negara atau suatu negara tanpa melakukan perubahan yang signifikan. Yaitu contohnya adalah Apple. Apple ini adalah elektronik ya, elektronik kayak iPhone, iPad, MacBook, terus sama Mac Pro. Nah, mereka tuh tidak menyesuaikan di negara tersebut. Jadi dari negara asalnya terus kita menjualnya ke luar negeri. Nah, standarisasi produknya yaitu seperti itu. Jadi tidak ada perubahan sama sekali. Kemungkinan itu adalah menyesuaikan saja, menyesuaikan dari bahasa, terus interface sama dari sinyalnya, kayak gitu. Nah, contohnya perusahaan Apple menjual produk iPhone dengan desain sistem operasi dan fitur utama yang hampir sama di seluruh dunia,
Strategi ini membuat Apple memiliki identitas merek global yang kuat dan konsumen mendapatkan pengalaman produk yang seragam di berbagai negara. Itu standarisasi. Jadi standarisasi itu adalah kita nggak terlalu banyak merubah karena kita punya standar tersendiri di suatu brand atau produk kita gitu. Terus di sini ada yang B adalah adaptasi. Ini kebalikannya dari yang tadi. Adaptasi produk adalah strategi, bukan kebalikannya, tapi kayak lebih ada perbedaan sedikit, yaitu di penyesuaiannya. Nah, di sini ada adaptasi produk adalah strategi di mana perusahaan itu menyesuaikan produk dengan kebutuhan, budaya, dan selera konsumen di negara tertentu. Jadi kita kayak ngikuti budaya di suatu negara yang target pasar kita kayak gitu. Contohnya di sini ada McDonald. Nah, McDonald ini kan di negara asalnya itu kebanyakan kan pasti makannya gandum, roti-rotian, terus sama biasanya itu adalah pasta. Nah, terus kalau ke Indonesia, nah di Indonesia kan makanan utamanya atau makanan pokoknya itu adalah nasi. Nah, dari situlah McDonald beradaptasi menjual nasi, include dengan nasi kayak gitu. Kalau di orang Indonesia kan kalau nggak makan nasi nggak makan gitu. Di sini juga ada penyesuaian lagi, yaitu ada di India. McDonald tidak menjual daging sapi karena menghormati kepercayaan dan budaya masyarakat setempat. Karena di sana itu mayoritas orang India itu tidak memakan sapi. Itu adalah dari pengertian atau contohnya dari adaptasi produk tersebut. Terus selanjutnya di sini ada saluran distribusi internasional. Ini sangat penting karena saluran distribusi internasional ini adalah merupakan jalur atau jembatan yang digunakan oleh perusahaan untuk menyalurkan produk dari produsen sampai kepada konsumen. Jadi kita yang jual, misalnya jual kerajinan tangan, nah itu ada perantara tersendiri sampai ke konsumen di luar negeri atau internasional global kayak gitu. Terus next. Nah, di sini ada jenis saluran distribusi internasional. Yang pertama adalah ekspor tidak langsung. Ekspor tidak langsung adalah kegiatan menjual produk ke pasar luar negeri melalui perantara seperti perusahaan ekspor atau agen perdagangan kayak gitu. Strategi ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang baru memasuki pasar internasional karena resikonya lebih kecil atau lebih minim, relatif lebih kecil. Nah, contohnya ada di Alibaba asal Cina ya. Banyak produk UMKM Indonesia dipasarkan secara internasional melalui platform milik Alibaba Group yang menghubungkan menjual dengan pembeli dari berbagai negara. Ini juga ada contohnya, yaitu Amazon. Amazon juga ada, terus ada dari Amerika juga tuh, lupa saya. Pokoknya kita tuh ada perantara antara kita yang menjual, terus ada perantara, terus kita ada konsumen. Jadi kayak perantara penghubung antara kita sama konsumen kayak gitu. Tingkat internasional. Terus selanjutnya, nah di sini ada jenis saluran distribusi internasional. Yang kedua ada tadi ya, yang pertama tadi ekspor tidak langsung. Nah, sekarang ada ekspor langsung. Ekspor langsung adalah strategi di mana perusahaan itu menjual produk langsung ke distributor atau pengecer di negara tujuan tanpa menggunakan perantara domestik. Contohnya adalah brand dari Nike, yaitu sepatu kayak mungkin jaket, hoodie segala macam. Nah, ini ada contohnya perusahaan Nike mendistribusikan produk seperti sepatu Nike Air Force One melalui distributor resmi dan toko retail di berbagai negara. Jadi Nike ini tidak ada perantara. Jadi dari Nike kita langsung buka cabang di negara lain gitu. Jadi nggak ada perantara. Jadi ekspor langsung kayak gitu. Dari brand langsung buka buka cabang gitu di negara lain. Jadi langsung gitu. Jadi tanpa ada perantara dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kan ada perantara Alibaba. Nah, kalau di Nike itu nggak ada, jadi langsung buka aja gitu. Atau kita bisa ekspor ke luar langsung. Ada ada pengecer di sana, ada distributornya di sana gitu. Dengan tanpa tujuan menggunakan perantara. Jadi nggak ada perantaranya, jadi langsung aja.
Terus di sini ada yang ketiga, yaitu strategi penetapan harga di pasar global. Nah, penetapan harga merupakan salah satu aspek penting dalam pemasaran global. Perusahaan ini harus mempertimbangkan nih, kayak berbagai faktor seperti biaya produksi, biaya transportasi, dan pajak, impor, nilai tukar mata uang, serta daya beli konsumen di negara tujuan. Strategi harga ini yang tepat dapat membantu perusahaan bersaing dengan produk lain di pasar internasional. Jadi kita harus bisa mengasih harga tepat lah gitu, nggak naik, nggak ketinggian, maksudnya nggak ketinggian, nggak kerendahan. Jadi kita pas buat di pasca global, di area global kayak gitu. Di sini ada jenis-jenis strategi penetapan harga global. Yang pertama adalah strategi harga penetrasi. Nah, ini strategi harga penetrasi adalah menetapkan harga yang relatif rendah ketika pertama kali memasuki pasar internasional dengan tujuan menarik konsumen dan meningkatkan pangsa pasar. Nah, di sini ada contohnya yang Xiaomi. Xiaomi itu pertama kali keluar itu nggak laku sama sekali. Terus HP-nya itu murah-murah dulu tuh, Xiaomi itu murah-murah. Karena perusahaan Xiaomi ini menjual smartphone seperti Xiaomi Redmi Note series serta harga yang lebih murah dibandingkan produk pesaing, tetapi memiliki spesifikasi yang tinggi. Strategi ini membuat Xiaomi cepat mendapatkan banyak konsumen di pasar global. Jadi mereka tuh menyesuaikan, ada yang speknya itu tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah dengan harga yang murah gitu. Maka dari situlah Xiaomi terus meningkat dengan menjual handphone flagship gitu. Dan sekarang udah mendunia dari brand yang kecil dengan harga yang murah, sekarang bisa menyaingi kayak Apple terus sama Samsung. Itu Xiaomi udah menyaingi. Jadi tiga top perusahaan smartphone dari harga terendah ke naik untuk memancing konsumen atau menarik konsumen, meningkatkan pangsa pasar. Nah, terus ada jenis strategi penetapan harga global yang kedua, yaitu adalah strategi harga premium. Nah, strategi harga premium adalah menetapkan harga yang tinggi untuk menciptakan kesan eksklusif atau VVIP gitu, kayak gitu. Nah, berkualitas tinggi pada produk. Jadi contohnya adalah jam Rolex. Jam Rolex ini harganya 100 sampai 1 miliaran. Nah, itu untuk memberikan kesan eksklusif, karena ini adalah untuk kalangan yang tinggi-tinggi atau kalangan atas kayak gitu. Ya, ini yang terakhir ada komunikasi pemasaran lintas budaya. Nah, komunikasi pemasaran lintas budaya merupakan proses penyampaian pesan pemasaran kayak kepada konsumen yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Dalam pemasaran global, perusahaan harus memahami setiap negara memiliki nilai, norma, bahasa, simbol, serta kebiasaan masyarakat yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat mempengaruhi cara konsumen memahami pesan iklan, promosi maupun kampanye pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi kalau kita bikin iklan, promosi atau kampanye, kita menyesuaikan dengan budaya-budaya yang negara tujuan kita menjual produk kita gitu. Kalau kita tidak menyesuaikan, ya percuma. Iklan kita, iklan apa ini, pasti mereka nggak paham iklan apa itu. Nah, jika perusahaan tidak memahami budaya lokal dengan baik, pesan pemasaran yang disampaikan dapat menimbulkan kesalahpahaman atau bahkan dianggap tidak menghormati budaya masyarakat setempat kayak gitu. Oleh karena itu, sebelum meluncurkan kampanye pemasaran di suatu negara, perusahaan biasanya melakukan riset budaya dan perilaku konsumen agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Jadi kita kayak menyesuaikan bahasa, budaya, segala macamnya, norma-norma yang target negara kita kayak gitu. Nah, di sini ada, selain komunikasi pemasaran lintas budaya,
juga mencakup berbagai aspek seperti penggunaan bahasa dalam iklan, pemilihan warna dan simbol, gaya komunikasi, hingga pemilihan media promosi yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat di negara tersebut. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, perusahaan dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan konsumen di pasar internasional. Contohnya ada di Thailand. Thailand tuh iklannya unik-unik, iklannya tuh komedian semua, lucu-lucu. Nah kayak gitu kita harus menyesuaikan dengan iklan yang di sana, kayak gitu. Terus di Jepang iklannya lucu-lucu, imut-imut, kayak soft-soft gitu, kita juga menyesuaikan kayak gitu. Di sini ada jenis strategi komunikasi pemasaran lintas budaya. Nah, standarisasi komunikasi yang pertama adalah standarisasi komunikasi adalah strategi di mana perusahaan menggunakan pesan pemasaran yang sama di berbagai negara. Strategi ini bertujuan untuk menjaga konsistensi identitas merek secara global serta memudahkan konsumen di berbagai negara untuk mengenali produk tersebut. Jadi kayak ada slogan lah. Kalau di sini ada contohnya yaitu Nike. Nike menggunakan slogan yaitu just do it, lakukan gitu. Dalam berbagai kampanye pemasaran di seluruh dunia, slogan ini digunakan secara konsisten untuk membangun citra merek yang kuat dan memberikan pesan motivasi kepada konsumen di berbagai negara. Jadi slogan ini adalah kayak identitas suatu brand atau suatu merek lah, kayak contohnya Nike ini just do it lah, berarti Nike gitu. Jadi kesadaran. Terus yang kedua adalah adaptasi komunikasi. Nah ini yang kedua, adaptasi komunikasi adalah strategi di mana perusahaan menyesuaikan pesan pemasaran dengan budaya, bahasa, dan karakteristik masyarakat di negara tertentu atau negara tujuan kita. Menyesuaikan ini dapat dilakukan pada isi iklan, cara menyampaikan pesan, maupun visual yang digunakan dalam promosi. Contohnya ini ada dari restoran cepat saji yaitu KFC. Sering menyesuaikan iklan dengan promosi mereka dengan budaya lokal di Indonesia. Iklan KFC sering menampilkan suasana keluarga yang sedang makan bersama, karena nilai kebersamaan keluarga sangat penting dalam budaya masyarakat Indonesia. Dengan pendekatan tersebut, pesan pemasaran yang menjadi lebih relevan dan mudah diterima oleh konsumen. Karena di sini Indonesia itu kayak budaya itu pendekatan tersebut itu pemasaran menjadi relevan. Maaf, mana tadi? Nah ini, karena sering menampilkan suasana keluarga yang sedang makan bersama, karena nilai kebersamaan keluarga sangat penting dalam budaya masyarakat Indonesia. Nah, karena budaya Indonesia itu adalah kebersamaan keluarga yang hangat. Nah, jadi iklan KFC itu ngikutin budaya di Indonesia, yaitu kehangatan keluarga dengan membuat iklan makan KFC, ayam KFC itu dengan keluarga gitu. Selanjutnya selesai. Terima kasih. Jadi itu tadi adalah penjelasan dari saya atau presentasi dari saya tentang strategi pemasaran global. Baik, terima kasih. Itu saja mungkin. Kalau saya kurang atau saya ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.